Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muh Abdul Aziz dari Prodi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan membagikan momen ke dalam sebuah video mengenai kerja praktek saya di PT TCI, di mana PT TCI tersendiri bergerak di bisnis PLB, Pusat Logistik Berikat. Bagi yang belum mengetahui mengenai PLB itu apa, PLB merupakan sebuah bisnis yang bekerja sama dengan Bea Cukai, di mana kita menyediakan sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang impor dari luar negeri yang belum dikenakan pajak. Jadi selain menyimpan, kita juga menjual beberapa barang atau alat berat. Nah, untuk posisi saya sendiri sebagai mahasiswa yang bekerja praktek di PT TCI, yaitu sebagai staf operasional, di mana tugas utama saya yaitu menyangkut proses inbound dan outbound. Proses inbound adalah proses masuknya barang dan proses outbound adalah proses keluarnya barang. Nanti kalian akan mengetahui mengenai detail tersebut dan akan saya jelaskan di sepanjang video ini. Kemudian saya selaku mahasiswa akan berfokus pada bidang alat beratnya, di mana TCI menyimpan beberapa jenis alat berat seperti wheel loader, dozer, excavator, articulate dump truck. Buat kalian yang belum familiar dengan alat ini, tidak usah khawatir karena saya tidak akan jelaskan semuanya. Saya akan lebih berfokus pada visualisasi unitnya. Nah, kemudian apa latar belakang saya bekerja praktek di bidang ini? Pertama, dari keresahan saya mengenai promosi alat beratnya tersendiri. Jadi ada masalah utama yang menyangkut mengenai alat berat ini, yaitu masalah promosinya. Untuk kalian ketahui, mengenai promosi alat berat masih menggunakan metode yang lama, yaitu melalui kunjungan ke customer, melalui brosur, selebaran atau flyer, atau melalui link atau channel-channel antara para pengusaha. Itu mungkin lumayan efektif, tapi di sini saya sebagai mahasiswa teknik informatika akan mencoba untuk melakukan problem solving atas hal tersebut, yaitu dengan menciptakan sebuah website atau aplikasi dengan nama HeavyCare ID. Apa fungsi dari website itu? Jadi fungsi utama dari website HeavyCare yaitu untuk menampilkan spesifikasi alat berat. Jadi customer bisa dengan mudah melihat spesifikasi alat berat untuk kemudian dia mengetahui alat berat apa yang mereka perlukan, dan customer juga bisa melakukan compare antara alat berat satu dengan alat berat lain untuk membandingkan performanya dan lain-lain. Di website ini juga ada fitur untuk customer berhubungan langsung dengan PT TCI atau dealernya. Jadi customer bisa melakukan request atau melakukan pengajuan service atau apapun itu. Untuk fiturnya masih dalam perkembangan, jadi akan saya update terus untuk fitur-fitur websitenya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan sehari-hari mahasiswa saat melakukan kerja praktek. Pertama yaitu proses inbound. Nah, di sini alat berat datang dari pelabuhan menggunakan lowbed. Yang belum tahu lowbed itu sejenis attachment yang dipasang di truk ini. Nah, alat berat ini datang dari mana? Alat berat ini datang dari luar negeri atau diimpor. Gunanya PLB itu, ketika alat berat datang dari luar negeri, dia tidak langsung ditagihkan pajaknya oleh negara. Jadi pajaknya ditangguhkan selama waktu periode tertentu sampai akan ada customer yang membeli alat berat ini. Itulah kelebihan PLB. Nah, kemudian untuk website saya mengambil data dari setiap alat berat yang ada di sini, tapi nggak semua data saya ambil karena saya butuh persetujuan dan hanya beberapa data yang boleh saya ambil. Kemudian ini sedang menunggu proses unloading dari truk. Apa itu unloading? Unloading yaitu proses untuk menurunkan alat berat dari attachment atau dari truk. Nanti tiap mesin yang kalian lihat di sini akan diinput ke sistem dengan memasukkan serial numbernya, dimensinya, dan spesifikasinya. Nah, kemudian ini proses unloadingnya sedang turun. Oh ya guys, untuk proses unloading ini menggunakan operator yang sudah ahli, jadi nggak semua orang bisa untuk menurunkan alat berat. Dan perlu kalian ketahui, saya juga bisa untuk mengoperasikan alat ini. Jadi selain kalian harus bisa manajemen di kantor, untuk pekerjaan seperti ini kalian harus bisa mengoperasikan semua jenis alat berat. Dan alat ini sangat besar, bagi orang awam mungkin akan kaget ketika dia berdiri di samping alat ini, dan harus hati-hati. Oh ya, saya pastikan alat berat saat turun tidak ada accident atau ada
miskomunikasi, karena kita harus menjaga agar alat-alat itu benar-benar mulus dan tidak ada kendala. Ini belum bisa diinput ke sistem, nanti saat akan turun kita akan input ke sistem. Nah, prosesnya lumayan panjang. Pertama saya harus cek dulu alatnya satu-satu, tidak ada kendala, kemudian saya akan input datanya ke master. Kemudian untuk data yang sudah saya input akan dikonfirmasi atau divalidate di kantor pusatnya, yaitu di Surabaya dan di Jakarta. Jadi pastikan stok di aktual sama stok di sistem sesuai. Nah, ini kita kerja sampai sore, sampai malam juga. Jadi jadwal saya sebagai mahasiswa yang melakukan kerja praktek ikut menyesuaikan kantor dari jam 8 pagi sampai mungkin bisa jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 3 pagi, tergantung jadwalnya pelabuhan. Makanya sebagai mahasiswa yang melakukan kerja praktek di industri alat berat seperti ini harus pandai-pandai membagi waktu, terutama dalam koordinasi dengan atasan, kemudian dengan pihak kampus, dan kemudian dalam mengatur tugas-tugas mingguan, harian, dan bahkan reportnya. Untuk kendala sendiri sebenarnya kendala di waktu saja, karena saya harus menyisakan tenaga saya untuk melakukan report kantor, report kampus juga. Jadi saya harus pandai-pandai bagi waktu. Berbicara mengenai website HeavyCare, tujuan lain saya yaitu agar orang awam atau orang-orang yang kurang akses terhadap alat berat bisa mengetahui informasi mengenai alat berat. Jadi peran saya sebagai mahasiswa TI sangat berguna di sini. Karena untuk metode promosinya sendiri masih menggunakan metode yang lama. Nah, diharapkan ketika website ini jadi dan bisa saya hosting, orang-orang bisa mengenal alat berat seperti orang-orang mengenal motor atau mobil di luar sana. Jadi ketika ada orang yang mempunyai dana lebih dan ingin menjadi pengusaha atau memiliki rental atau sewa alat berat, mereka bisa dengan mudah membandingkan atau mengkomparasi antara alat berat satu dan alat berat lain, sehingga mereka bisa menemukan alat berat yang cocok untuk bisnis atau untuk bidang mereka. Nah, saya melakukan kerja praktek di PT TCI selama 2 bulan lebih beberapa hari, dimulai dari tanggal 24 September 2025 sampai 28 November 2025. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara melakukan pengecekan terhadap alat berat yang sudah datang dari pelabuhan. Di sini juga meliputi penginputan ke dalam sistem. Namun untuk pertama-tama kita harus melakukan pengecekan secara visual dulu. Nah, untuk pengecekannya tersendiri berfokus pada pengecekan visual alat berat. Kita akan melakukan pengecekan pada bodinya, apakah ada retakan, penyok, goresan, dent, atau apapun itu. Ketika ada hal tersebut, maka kita akan buatkan berita acara untuk kemudian kita lampirkan foto-fotonya dan akan dikirim kepada dealer atau company dari si alat berat ini. Namun, ketika tidak ada hal-hal tersebut, maka kita akan checklist oke. Dan ketika sudah oke, kita akan melakukan proses cacah di sistem. Apa itu proses cacah? Proses cacah yaitu proses memecah satuan di sistem dari package atau paket ke dalam satuan-satuan kecil. Jadi alat berat yang datang dari luar negeri di list oleh bea cukai itu dalam paket. Nah, di lapangan kita butuhnya satuan per unit, jadi kita pecah. Nah, ini adalah saya ketika melakukan coding atau membuat program alat beratnya yaitu HeavyCare. Untuk proses codingnya sendiri memakan waktu selama kurang lebih hampir 1 bulan karena saya harus berkelut dengan error dan bug. Kemudian saya juga harus mengatur jadwal, dan 1 bulan itu bukan 1 bulan full coding, namun berjangka karena setiap hari saya kadang pulang sampai jam 3 pagi, jam 5 pagi, kadang 1 minggu full pulang pagi dan harus menginap di tempat kerja. Jadi saya jeda. Jadi ini sebagai gambaran saja ketika saya melakukan coding. Sebenarnya aplikasinya sudah berjalan, namun untuk datanya sendiri masih terbatas karena cuma dapat izin beberapa data saja dari pihak perusahaan. Oh ya, untuk codingnya sendiri saya menggunakan Visual Code Studio, menggunakan bahasa JavaScript dan React. Kemudian untuk database-nya saya menggunakan Laragon. Nah, kesulitan saya di coding yaitu untuk mengatur controllernya karena sering terjadi error. Namun saya sering berkonsultasi dengan teman sekelas, juga kadang membuka tools di online untuk solve problem tersebut. Dan meskipun memakan banyak waktu, akhirnya
Jadi juga meskipun masih banyak fitur yang belum bisa saya kembangkan karena terbatasnya waktu dan harus sidang, namun untuk kedepannya saya akan kembangkan fiturnya lagi, dan saya rasa untuk coding ini saya akan gunakan sebagai TA. Tapi sebelumnya saya akan lengkapi dulu untuk websitenya dengan fitur-fitur yang cukup advance. Dan saya melakukan coding di sela-sela jam kerja. Jadi ketika ada jam jeda, apa itu jam jeda? Jadi ketika saya menunggu alat berat yang belum datang dari pelabuhan, ada waktu jeda sekitar setengah jam, 1 jam, itu bisa saya manfaatkan untuk coding, meskipun sangat melelahkan. Dan untuk informasi, saya sendiri di lapangan tidak boleh membawa laptop ataupun terlalu banyak bermain HP karena itu menyangkut safety. Jadi saya kalau selama jam jeda saya kembali ke kantor, membuka laptop sebentar dan berusaha untuk menyelesaikan coding atau membangun aplikasinya sendiri. Nah, saya akan mulai untuk menampilkan websitenya. Untuk websitenya sendiri saya masih setting di lokal. Pertama saya akan membuka command prompt untuk membuka directory dari file codingan saya menggunakan VS Code. Laptop saya sudah sedikit lemot ya, jadi mohon maaf agak sedikit lama. Di sini saya membagi dependensi menjadi 2 bagian, yaitu front end dan back end. Saya pisah. Lalu saya akan membuka untuk Kitbase-nya terlebih dahulu agar saya bisa menjalankan aplikasinya dari front end dan dari back end-nya. Untuk database-nya sendiri belum saya buka. Ini posisi saya masih di root projectnya. Saya akan mengakses untuk ke dalam foldernya. Pertama saya akan mengakses ke dalam front end terlebih dahulu. Saya ketik cd front end agar bisa mengakses folder front end-nya. Kemudian saya akan buka Kitbase lagi. Di sini saya akan mengakses untuk folder back end-nya. Kemudian saya akan membuka database-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan Laragon, saya aktifkan dulu database-nya. Lalu saya akan menjalankan sisi servernya dari backend dan frontend. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Jadi saya tidak bisa tampilkan secara lengkap ya, terutama untuk service dan kontak, karena di situ ada nomor HP dan alamat email. Ketika saya upload ke YouTube atau kanal video, dia kena peringatan atau kena take down. Nah, untuk di halaman home tersendiri, kita bisa melihat spesifikasi alat berat secara lengkap. Kita bisa mengklik bagian fotonya atau bagian deskripsinya. Kemudian di sini ada berbagai macam alat berat. Kalian bisa compare alat beratnya satu sama lain. Jadi kita akan coba compare untuk alat berat satu dengan yang lain. Kita klik tombol bandingkan, kemudian kita pilih yang lainnya. Nah, di sini kalian bisa bandingkan antara alat berat satu dengan alat berat lainnya. Customer juga bisa mengetahui speknya secara detail. Di website ini ada menu home, company, product, service, dan kontak. Juga ada admin loginnya untuk melakukan edit terhadap website ini. Website ini perlu perkembangan lebih lanjut lagi. Nanti saya akan kembangkan untuk fitur-fitur lainnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Ini adalah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dari kekurangan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.